Tetap semangat dalam Tuhan, para pemirsa, khususnya pada episode ini saya akan membahas tentang pelayanan yang berkualitas. Apa itu pelayanan berkualitas? Nah, pelayanan berkualitas pasti bicara tentang bobot. Bicara tentang bobot pasti bicara tentang siapa yang melayani. Nah, kalau bicara siapa yang melayani, nah kita tidak lihat lagi siapa yang kita layani. Karena siapapun yang kita layani, pasti kita akan memberikan pelayanan yang berkualitas. Oke, itu berarti terletak kepada sosok pribadi. Nah, oleh karena itu saya mengundang narasumber yang luar biasa, Pendeta Risa Solihin. Dia punya pengalaman yang begitu luar biasa juga dalam panggilan dan juga dalam kehidupan keluarga maupun dalam setiap apa yang hambanya lakukan. Oleh karena itu kita akan bicara banyak ya. Akang ya, saya manggilnya si Akang aja nih. Saya yakin dan percaya pasti dalam pembicaraan ini Tuhan yang dipermuliakan. Kang, kita berdoa ya Kang ya. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami bisa sharing tentang firman Tuhan, kami bisa bercerita pengalaman-pengalaman kami juga bisa bercerita tentang hal-hal yang Tuhan sudah buat. Sehingga apa yang kami mau lakukan, semualah berjalan dalam rencana Tuhan. Kami yakin pemirsa menyaksikan acara ini pun juga pasti diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kang, kita baca firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan bilang bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini ada satu komitmen yang dibangun oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa memang harus berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Ini bagus sekali, Kang. Kang, cerita dulu, Kang, bahwa Bang Risa ini kan punya pengalaman ya, yang saya baca dan saya pahami gitu loh dalam informasi yang saya terima gitu loh. Coba cerita sedikit tentang masa lalu. Kembali kepada tema, itu semua adalah hasil daripada diuji dan teruji. Saya punya pengalaman masa lalu, saya lahir bukan dari keluarga Kristen, dan saya menjadi Kristen oleh karena menikahi seseorang. Yang mana seseorang ini juga punya latar belakang. Dan ujian itu pun menurut saya cukup berat ketika itu. Karena saya memilih Elsa sepertinya bukanlah pilihan yang tepat. Tetapi ya itu bagian dari rencana Tuhan. Bukan saya yang memilih Yesus, Yesus yang memilih saya. Dan melalui Elsa inilah saya menjadi Kristen. Dan itu adalah ujian yang cukup berat. Di mana dua budaya, dua latar belakang, dua keadaan, dua background yang disatukan. Itu pun ujiannya sangat berat. Dan ketika saya menikahi Elsa, Elsa sudah punya putri. Namanya Bella. Dan itu pun juga penyesuaian ujian dalam keluarga, dalam perkawinan yang cukup berat. Dan setelah kami menikah, saya kehilangan anak kedua meninggal. Oke, jadi istri waktu itu dalam keadaan dia udah bawa anak usia berapa waktu itu? Waktu itu Bella, waktu saya menikah usia 4 tahun. Usia 4 tahun ya. Waktu itu usia 4 tahun dan kemudian Akang menikah. Dan terus Tuhan berikan keturunan. Keturunan, anak kedua meninggal, anak ketiga. Anak kedua meninggal itu usia berapa, Kang? Usia 1 hari. Oke, kenapa itu hal itu bisa terjadi? Kalau saya mau ngingkat ke belakangnya. Proses kelahiran yang enggak sempurna saja. Oke. Jadi seharusnya sudah ongoing, pembukaan 5, rahim Elsa pecah, dan akhirnya disesar, rahim diobras, bayi Esra, nama anak kami dilahirkan sempurna. Tapi karena sudah makan kotoran dalam perut ibunya, makan obat yang dalam perut ibunya selama menunggu proses sesar ya. Jadi otak sudah rusak, jantung sudah rusak, paru-paru sudah rusak. Jadi waktu Tuhan lah. Dan itu tidak ada sesuatu yang harus disesalkan. Ya, setelah itu kita Keisha lahir, tapi itu pun juga ujian. Karena anak ketiga dong itu. Anak ketiga. Karena rahimnya yang semula bocor, yang pecah, itu bocor. Dan waktu jam 10 pagi Keisha diserahkan sempurna, jam 3 sore dikembalikan karena sudah gagal nafas. Itu peristiwa itu
terulang lagi. Terulang lagi Berapa tahun tuh dari 4 tahun. Dibawa ke rumah sakit yang sama dari Pondok Indah ke Harapan Kita. Itu kayak video yang diulang. Tetapi posisi rohani ketika itu lebih baik. Saya sudah jadi ketua Komsel, Family Altar di gereja kami. Jadi justru dari situlah kita banyak jadi berkat dan memenangkan jiwa untuk suster-suster yang ada di Harapan Kita. Oke. Dan sekarang Keisha usianya 19 tahun. Oke. Nah, anak keempat kembali diuji, meninggal dunia. Oh, jadi di atasnya Keisha, adanya Keisha dong. Adanya Keisha. Oh, itu meninggalnya di usia berapa Di nih? usia 7 minggu. Usia 5 minggu minum ASI, disendawakan, tersedak. ASI naik seharusnya turun tapi masuk ke paru-paru. Jadi virus, jadi bakteri, usia 7 minggu meninggal. Jadi anak kedua dan anak keempat. Anak keempat. Oke, ini tidak mudah. Ceritanya cepet banget. Ya. Kelihatan simple, sederhana, mudah didengar aja. Ya. Tapi kalau dialami kayaknya welcome to the jungle nih. Masuk hutan dan kemudian kita ada dalam sebuah pergumulan yang tidak mudah ya. Ya. Nah, ini kan juga bagian dari kehidupan itu adalah bagian dari sebuah pelayanan juga. Ya. Karena akhirnya dalam proses-proses itulah kita justru melihat banyak belajar hal. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Akang bisa menemukan hari ini jawaban itu? Saya bersyukur beberapa bulan yang lalu saya temukan dari Kejadian 22. Oke, tentang Abraham itu. Kepercayaan Abraham diuji. Dengan mulut kita percaya kita diselamatkan. Tapi kalau iman tidak cukup dengan mulut. Ya, dengan tindakan. Harus dengan ujian. Iya. Karena iman kita harus sepadanan dengan iman dari Bapa orang beriman. Oke. Ya, Paulus berkata kita terima jatah blessing Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi untuk tarik turun harus punya iman. Tapi imannya bukan hanya sekedar iman dengan mulut saya percaya, dengan mulut saya beriman. Iman ternyata harus diuji. Oh iya, benar. Jadi poinnya di situ ya. Poinnya di situ. Dan kalau kita ngelihat Kejadian pasal yang ke-22, progresnya begitu panjang menurut aku. Karena di pagi itu ketika Tuhan berkata bahwa anak yang kau kasihi persembahkan. Agak aneh karena ayat kedua anak yang tunggal itu. Ya, Kejadian 22 ayat 2 ya. Padahal sepertinya Tuhan salah hitung. Karena sebetulnya Ishak bukan anak tunggal. Ya. Jelas ada kakaknya Ismail. Ya. Tapi dari sini saya mendapati bahwa yang lahir dari daging tidak ada pengakuan. Yang lahir dari ilahi itu yang diakui Tuhan. Covenant. Apa saja pelayanan yang datang dari daging, pekerjaan datang dari daging, sesukses apapun tidak dapat pengakuan. Tapi yang datang dari Tuhan, yang ilahi, itulah yang diakui Tuhan. Dan kita tahu ketika sampai pada sebuah titik, menurut aku Ishak cerdas. Api sudah ada, kayu sudah ada, pisau sudah ada. Tapi anak dombanya mana? Menurut aku ketika pertanyaan itu datang kepada Abraham, ada jeritan di hati Abraham. Walaupun tidak tertulis, tapi di hati Abraham pasti dia ngomong, kamu nak yang harus persembahkan. Yang menarik adalah ketika di tangan Abraham ada sebilah pisau, jangan kau apa-apakan dia dan jangan kau bunuh anak itu. Saya harus bersyukur Abraham mendengar. Karena kalau Abraham tidak mendengar apa yang dikatakan sorga, Ishak mati. Ishak mati, tidak ada Yakub. Ishak mati, tidak ada Israel. Ishak mati, tidak ada Daud. Ishak mati, tidak ada Yesus. Ishak mati, nggak ada acara hari ini. Ya, benar. Oke, jadi poin ini penting. Poinnya adalah karena pada sebuah titik Ishak mendengar. Oke, para pemirsa, jadi ada poin yang penting bahwa bicara tentang pelayanan yang berkualitas. Tadi ada kalimat dari Akang yang perlu saya garis bawahi, yaitu bukan karena daging kita melayani, bukan karena kita bekerja karena melayani, tapi karena Tuhan. Nah, ini penting sekali. Dalam proses untuk menjadikan atau menghasilkan pelayanan yang berkualitas, itu tidak bisa langsung jadi seperti orang meniup balon ataupun mengocok soda dan keluar, tetapi lewat sebuah proses yang panjang. Nah, dalam proses itu juga ada ujian. Tadi senang saya kalimatnya, iman itu akan kelihatan berkualitas atau pelayanan itu akan kelihatan berkualitas ketika dia bisa berdiri tegak ketika ada tantangan. Maka berdiri teguh dan jangan goyah. Wah, hebat. Kang, dalam peristiwa hidup ini kan ternyata kita tidak mudah ya, Kang, tapi kita sudah lewati fase demi fase dan kemudian sekarang ada dalam satu fase anak-anak sudah makin besar. Ya, sudah punya dua cucu. Udah jujur ya.
Kayla usia 4 tahun, Kenneth usia 2 tahun. Cucu ya. Panggil opa. Kalau opa tuh bahasa yang lain. Kalau dari bahasa Sunda apa Kang kalau panggil? Aki. Akik ya. Wah, oke, jadi Akang Akik. Jadi udah ada cucu 2 ya Kang ya. Oke, nah dalam sekarang apa yang dirasakan antara Akang dengan istri ketika lewati sebuah cerita panjang di masa lalu? Pernikahan udah jalan berapa tahun? Mau ke 26. Oh, mau ke 26 ya. Jadi selama 26 tahun ini kan sudah lihat cerita panjang ya, dan kemudian bersyukur nggak ikut Tuhan Yesus Kang? Bersyukur, tetapi ada satu hal lagi yang saya syukuri adalah apa saja yang terjadi dalam kehidupan saya bersama dengan keluarga, ada satu kata yaitu adalah sepakat. Itu penting. Beberapa hari yang lalu ada di sebuah dinner, ada seorang hamba Tuhan berkata kepada saya, Pak Riza, saya pelajari kehidupan Bapak dari berbagai macam media, hidup Bapak ini berat. Perkawinan berat, keluarga berat, keuangan berat. Saya melayani di sebuah gereja sederhana, Gereja Bethel Indonesia di Sawangan. Saya volunteer, saya tidak menerima reward dari gereja. Jadi menurut beliau, keuangan Pak Riza berat dan juga pelayanan di Sawangan juga satu dan lain hal. Under pressure-nya juga hebat. Semuanya berat. Tapi Elsa tiba-tiba berkata bahwa, Pak maaf, hidup saya dan Pak Riza nggak berat-berat amat kok. Karena apa saja yang lahir dari kesepakatan. Yang berat jadi ringan. Yang sulit jadi mudah. Tetapi apa saja yang lahir dari ketidaksepakatan. Yang mudah jadi susah. Yang ringan jadi berat. Jadi sebetulnya saya di hari terakhir memasuki di dalam 2017 ini saya banyak berbicara mengenai soal kesepakatan. Karena kalau kita mendapati Tuhan kita Allah Tritunggal, kita tidak pernah dapatkan argumen, dapati ayat dalam Alkitab, Allah Bapa sedang berdebat dengan Allah Anak. Allah Anak sedang arguing dengan Allah Roh Kudus. Ternyata esensi daripada Tritunggal adalah sepakat. Dan kalau kita dalam kehidupan bisa minimal bersepakat dengan firman lah. Kita pasti bisa sepakat dengan suami. Kita pasti bisa sepakat dengan pemimpin. Kita bisa sepakat dengan siapapun. Ya, jadi ada unity di dalamnya ya Kak? Ya. Oke, kalau kita bicara tentang pelayanan yang berkualitas dan kemudian kita melihat bahwa apa yang terus dilakukan dalam setiap kegiatan pelayanan, yang kita menakutkan adalah kalau pelayanan itu sudah menjadi sebuah rutinitas. Ya. Karena dia akan berjalan mengikuti waktu, jadwal, dan ini kita harus khotbah di sini, khotbah di sini, khotbah di sini. Kadang-kadang saya ada waktu satu fase saya merenung gitu loh. Dan saya mulai berpikir begini dalam perenungan saya. Saya ini berbuat buat siapa? Kalau ini buat Tuhan, pasti pelayanan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, nilai kualitas pelayanan itu kan motivasi ya pasti itu benar. Kemurnian hati untuk lihat ke depan tuh apa yang Tuhan mau. Nah, dengan panggilan kita yang full time sebagai pelayan Tuhan dan kemudian jadwal yang Tuhan berikan percayaan, saya hanya pikir begini kan. Setiap orang undang kita, sudah pasti orang itu hatinya digerakkan oleh Tuhan. Yes, sir. Karena banyak hamba Tuhan, tapi kalau kita yang diundang tuh pasti Tuhan ada maksud di baliknya. Nah, jadi bicaranya personal banget ya. Nah, Kang, dengan perjalanan pelayanan Akang yang sampai hari ini terus berjalan dan melihat kepercayaan yang Tuhan berikan dalam diri Akang, melihat semua yang Tuhan berikan ini, apa yang ada dalam pikiran Akang? Yang ada dalam pikiran saya kembali bahwa apa saja yang saya alami yang terjadi dengan tadi yang dikatakan seorang hamba Tuhan berat, yang kami merasakannya tidak berat. Ya semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Pak Petra juga pasti menyadari, Pak bisa khotbah di tempat A bukan karena kita mempromosikan diri. Panggil gua dong di gerejamu, pasti dari diberkati. Toh inisiasinya kan bukan dari kita. Inisiasinya dari mereka. Jadi kalau menurut aku dengan kondisi seperti ini, ya kita ikuti saja. Karena dengan kesibukan pun sampai pada sebuah titik yang jadi masalah buat kita adalah waktu balancing antara pelayanan dan keluarga misalnya. Tapi karena pelayanan ini datang dari Ilahi, sampai ya Pak Petra juga pasti tahu, kalau kita yang batalin,
itu ramenya sampai ke ujung dunia. Pasti. Tapi kalau gereja yang batalin kita, nggak ada yang tahu. Rame. Itu biasa begitu tuh. Jadi kan maksudnya kalau sampai kita lagi capek, lagi ingin butuh istirahat, butuh sama keluarga, Tuhan juga sampai kayak gitu bisa diatur kok. Iya. Yang tiba-tiba, sorry Pak Riza, ternyata Bapak double sama pendeta lain, puji Tuhan, bukan kita yang batalin. Sampai hal seperti kecil seperti itu dalam pengalaman saya, Tuhan campur tangan. Ya, benar. Jadi poin-poin itu ada di situ ya. Tetap poinnya. Nah, jadi kondisi itu kan sebenarnya kita akan berjalan dengan waktunya Tuhan kan. Betul. Maunya di apa dan berjalan dalam nilai-nilai yang harus kita kerjakan kan. Kadang-kala kan sampai anak sendiri kadang-kadang ngomong begini, kebanyakan papa pelayanan buat orang lain nih, nggak ada pelayanan buat kita. Kadang-kadang bahasa itu, wah agak kayak ditampar gitu loh. Karena kan ternyata pelayanan berkualitas itu tidak hanya harus orang itu melihat sebagai kita baik buat depan mereka, tetapi juga bagaimana ring satu kita juga harus merasa dia nyaman dengan kita ada feel comfortable yang dalam diri mereka masing-masing. Nah begitu juga kan kita core pelayanan kita di mana, core pelayanan kita di mana dan pelayanan yang lain itu kan hanya sifatnya kan dia mengundang kita gitu. Nah sedangkan kita ada core pelayanan, yang core pelayanan tidak bisa kita ganggu. Nah, core pelayanan itulah yang harus kita jaga marwah pelayanan yang ada di situ. Nah, Kang, ini kan susah untuk membagi waktu antara Akang sebagai volunteer bisa dikatakan karena gereja itu mungkin tidak memberikan sesuatu atau mungkin dia hanya sekedar apa bagaimana, tetapi Akang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan di salah satu gereja di Sawangan dan kemudian juga diundang oleh beberapa gereja. Tapi kan ada core pelayanannya kan ada di situ. Nah, terus kemudian ada keluarga. Puji Tuhannya anak-anak sudah besar karena udah menghasilkan cucu. Nah, ini bagaimana mengkorelasikan satu sama lain dan bisa membagi waktu kepada mereka semua? Bagaimana? Ya, secara umum karena ini akan menentukan kualitas pelayanan juga kan pasti kan? Betul, ada ungkapan soal teori Pareto. Yang kita lakukan mana yang fokusnya. Dari semua hal yang harus kita kerjakan, pasti kita tahu bahwa saya sebagai suami, saya menjadi wakil Karayon 9. Saya menjadi gembala GBI Sawangan dan saya adalah penginjil. Itu adalah 4 fokus yang sehari-hari saya lakukan. Aku tidak terlalu pusingkan sisanya. Yang penting Paretonya jalan, mana yang difokuskan dan sejauh ini Tuhan menyertai, sejauh ini Tuhan memberkati. Ada poin-poin yang bisa dibagi ya, penggalan-penggalan itu kan. Betul. Oke, lihat dari bagian-bagian itu dan kemudian bisa dibagi ya dengan apa yang dilakukan. Misalnya contoh kayak saya, istri saya kan dulu worship leader di satu gereja. Nah, anak-anak masih kecil. Atau kami melayani, saya pelayanan, istri saya pelayanan. Saya pikir kok anak saya kayak nggak terurus nih. Jadi pembantu yang urus dan kemudian akhirnya kita pikir-pikir wah bahaya nih. Akhirnya saya suruh istri saya resign. Maka dia full untuk urus anak-anak dan rumah. Nah, saya melayani. Justru di saat itulah kita lihat ada pertolongan Tuhan luar biasa sih. Karena memang menjadi poin penting adalah bagaimana berkualitas pelayanan itu bukan hanya di luar rumah kan sebenarnya. Nah, istri saya seorang worship leader, mau tidak mau dia harus berkorban untuk urus anak-anak dan kemudian saya melayani Tuhan. Bukan berarti dia tidak melayani Tuhan, tapi dia juga melayani Tuhan untuk urus anak-anak itu kan. Nah, sering sekali kan ada satu pikiran yang bisa dikatakan mindset yang salah di tengah-tengah umat Tuhan nih. Apalagi mereka-mereka yang sudah kerja di marketplace ya kan. Dan kemudian mereka juga terlibat dalam pelayanan di gereja gitu. Nah, mereka takut sekali nih dengan pelayanan gereja ini. Begitu luar biasa sibuk dengan urusan gereja sampai-sampai karena pekerjaan udah sibuk, urusan gereja sudah sibuk, terus kemudian masalah keluarga ditinggalkan. Nah, mereka tanya, apakah saya salah Pak mendahulukan pelayanan ini daripada keluarga? Saya bilang tidak. Harusnya kamu harus membagi karena keluarga pun juga menjadi pelayanan. Nah ini bagaimana Pak Risa? Melihat kondisi yang hari ini terjadi Kang? Ya kembali tadi Pak Peter menjelaskan mengenai posisi Bapak dengan istri. Dan Bapak mengatakan bahwa setelah itu ada sesuatu yang luar biasa, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kan kembali rootnya adalah kesepakatan. Kembali akan ke titik itu. Dan mengenai sekarang ada orang yang ada di marketplace, pelayanan, suami.
segala sesuatu bisa disepakati. Yang Iya. penting menurut aku adalah core-nya sepakat. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Kalau yang masalah itu yang satunya ingin tetap di pekerjaan, tapi suaminya ingin di tetap pekerjaan dan pelayanan, ya akhirnya ada yang dikorbankan. Oke. Dalam melayani Tuhan sekian tahun, udah berapa tahun kan hitung-hitung pelayanan? Saya keluar dari narkoba yang menguasai saya 20 tahun, tahun 2000. Oke. 2001 masih sakau, 2002 masih halusinasi, 2003 masih melihat orang ada bayangannya. Tanpa dinyana, tanpa diduga, ayah kandung Pak Niko Nyotora Harjo, almarhum Omnyo 2004, mempercayakan kepada saya pelayanan menjadi wakilnya beliau di GBI Sawangan. Oh itu dia ya. Jadi 2003, sekarang baru 13 tahun. Oke, Kang, dilihat dari pelayanan begitu ya Kang ya, terus kemudian kita latar belakang nggak beda tipis lah, sama lah. 11-12. 11-12 karena ya dalam diskusi kita orang yang pernah dulu menggunakan narkoba itu sembuh bisa, pulih nggak bisa. Karena Sugestinya itu. kan narkotik yang masuk dalam darah akan berhenti edik ketika masuk ke liang kubur. Benar. Jadi itu akan dari waktu ke waktu Dia akan ganggu terus. akan ganggu terus. Yang paling susah adalah sugesti. Saya bisa mengakui di hadapan pemirsa, saya pelayanan, saya ada di dunia rohani. Yang sering kali timbul adalah lewat mimpi. Sugesti kan. Sugesti, Benar. nikmatnya. Indahnya semuanya. Indahnya Ya karena semuanya. memang itu kenyataan yang akan terjadi karena selalu dalam filosofi orang yang pakai narkoba itu saya bilang begitu, yaitu sembuh bisa, pulih tidak bisa. Ya. Nah, kenapa kita harus berjuang dan bukan berjuang, tapi kita bisa hilangkan sugesti? Saya bilang sama mereka tanya, kenapa bisa gitu? Social judgment. Ya. Social judgment itu karena kita itu punya posisi sebagai hamba Tuhan, Ya. yang kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, maka di social judgment. Ya. Nah itu yang mematikan daging kita untuk hal itu, sugesti itu. Jadi ketika ada perasaan, Betul. gua kayaknya sober gak enak nih, kayaknya nggak bisa sadar gitu, harus ada dibuat manteng gitu dikit-dikit gitu. Nah ini kayaknya yang kayak begini nih dikalahkannya ya itu, kita harus sadar bahwa kita ini social judgment gitu, ada social judgment gitu. Kadang-kadang kita pergi pelayanan di satu tempat, kita mulai mikir nih, ini harus penting nih kayak begitu. Nah bagian-bagian ini kan perjuangan yang tidak mudah, Kang. Ya. Nah, memang saya mendapatkan istri yang tidak punya latar belakang yang tidak seperti itu. Jadi dia adalah ibu rumah tangga yang nggak pernah tahu pacaran, sekali pacaran sama saya. Terus kemudian nikah sama saya. Nah, perjuangan itu kan tidak mudah, Kang. Ya. Kemudian Akang terus berjalan dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan sampai hari ini. Nah, melihat dari kacamata itu, lepas dari kita background, kita dapat tantangan di lapangan. Ya. Melayani Tuhan. Apa yang bisa dilihat sekarang yang terjadi hiruk pikuk dalam pelayanan? Ya, saya Mulai dari tahun 2003 sampai dengan 13 tahun ini kan cukup lama, udah lumayan juga itu. Justru yang saya syukuri karena saya sibuk. Begitu ya. Saya sibuk dan saya syukuri. Karena saya khawatir, ya seperti Daud, dia nengok ke bawah ada orang mandi karena lagi longgar. Karena orang lain berperang, dia longgar. Dan kadang-kadang suasana longgar itu bahaya. Sangat bahaya. Bahaya. Dan saya bersyukur kepada Ada vakum area tuh ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya sangat sibuk. Dan setelah saya sambung sedikit kejadian 22 tadi, untung Abraham mendengar. Kalau Abraham tidak mendengar, Ishak mati. Karena dari ayat itu pun 3 tahun terakhir saya bergerak dalam pelayanan anak muda. Iya. Karena don't kill generation. Jangan bunuh anak itu. Dan pelayanan anak muda menurut aku masanya sangat besar. Dan sangat demanding. Dan itu terus Tuhan buat progresif sedemikian dari ribu ke ribu lagi, dari ribu ke ribu lagi. Dan saya bersyukur saya sibuk. Dan kesibukan itu yang membuat kita jadi lebih berbeda ya. Jadi lebih berbeda. Tetapi yang paling penting, yang isu sekarang gereja adalah soal relevansi. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta yang bergerak dalam pergerakan anak muda, selalu mereka menutup relevan. Tetapi saya masih tetap percaya mengenai balancing, yaitu substansi dan relevan. Nah kita gereja, kita hamba Tuhan, substansinya apa?
Substansi kita firman, doa pujian penyembahan, hadirat, Roh Kudus, itu substansi, baru relevan. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan di lapangan ya harus menyeimbangkan. Menyeimbangkan. Kalau ada yang terlalu relevan, kita Bahaya seimbangkan juga. dengan substansi. Ya. Tapi kalau ada yang terlalu substansi, Perlu ada relevannya juga ya. perlu ada relevansinya. Ya kita sebagai balancing. Ya, kalau enggak jadi bahaya tuh ya ke depannya. Nah, ini menjadi satu poin penting ya para pemirsa, karena ada bagian-bagian di dalam sebuah pelayanan itu yang memang kita harus mengisinya dengan hikmat. Karena untuk membagi waktu dalam pelayanan dan kemudian bagaimana kita memberikan sebuah pelayanan yang terbaik, yaitu tadi penting antara substansi dan kemudian relevan. Nah, ini penting, dua hal ini menjadi satu bagian yang equal untuk kita bisa berjalan secara simultan bersama-sama supaya menghasilkan sebuah pelayanan yang berkualitas. Tadi saya sampaikan di awal bahwa pelayanan berkualitas terletak kepada siapa yang melayani. Karena siapa yang melayani itu akan menentukan kualitas itu pelayanan. Nah, siapa yang kita layani sudah tidak jadi masalah lagi. Karena firman Tuhan jelas, berapapun, siapapun yang kita layani adalah representatif Allah. Ya. Ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melayani mereka, maka kita selalu memberikan pelayanan yang excellent. Nah, kenapa pelayanan yang excellent? Karena Tuhan sudah menjamah kita dengan cara yang excellent juga. Ya. Nah, oke Kang, kita waktu sudah mau habis. Ya. Bisa kasih satu closing statement untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini? Saya ingin khusus memberikan closing statement kepada para muda. Hidup cuma satu kali, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti tadi saya mengatakan, Ishak berkata, api sudah ada, kayu sudah ada, pisau sudah ada satu yang kurang, yaitu yang dipersembahkan. Ketika anak-anak muda di tengah-tengah pisau, firman Tuhan Anda bisa dapatkan dari semua multimedia. Api, Roh Kudus sedang dicurahkan luar biasa. Kayu sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang lalu di kayu salibnya. Ada satu yang kurang, hidup yang dipersembahkan. Dan saya yakin ketika teman-teman muda terinspirasi dengan episode ini dan mempersembahkan, maka sempurnalah ingredients untuk Allah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kampusmu, di tengah-tengah tempat kerjamu, di tengah-tengah kotamu. Dahsyat, makasih Kang ya. Para pemirsa, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Risa Solihin untuk sebuah pernyataan tegas bagi anak-anak muda secara khusus, dan khusus ya bagi dewasa dan kemudian orang tua yang menyaksikan acara ini. Saya mau ingatkan bagi kita semua, yang paling penting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang berkenan dan memiliki impact yang luar biasa. Bukan untuk diri kita saja, tetapi orang yang kita layani pun juga mengalami impact yang luar biasa. Saya yakin dan percaya episode ini telah memberkati kita semua. Kita berdoa Kang ya. Oke. Bapak terima kasih, kami berdoa Pak Risa Solihin bersama ibu, anak, mantu dan cucu semua dilawat dan diberkati Tuhan. Urapan Allah selalu menyertai hamba-Mu sehingga gerakan pelayanan hamba-Mu terus dalam penyertaan Tuhan dan karya Tuhan ajaib terus dinyatakan. Kami juga berdoa untuk semua pemirsa menyaksikan acara ini pun juga telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amen. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini. Kita akan ketemu dalam episode-episode yang lain, dalam tema-tema yang lain, dan juga narasumber yang berkualitas. Saya yakin dan percaya bahwa setiap program kami memberikan sebuah dorongan, pengharapan, dan kekuatan, bahkan terobosan dalam kehidupan rohani saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.